Setelah dikafani diapain? Disolati. Karena itu Ibnu Qudamah masuk menjelaskan tentang masalah solatnya. Kata beliau wassalatu alaihi. Kemudian dari hal yang dilakukan ketika ada mayit adalah mensolatinya. Dan solat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Iya. Baik. Solat untuk jenazah kalau dia laki-laki, maka solatnya si imam berdiri di mana? Dia berdiri di kepala. Dan kalau yang disolati adalah perempuan, maka si imam berdiri di bagian tengah, di arah tengahnya. Iya. Dan ini posisi ya di dalam mensolati. Sisa diatur saja. Kalau misalnya ada beberapa jenazah yang disolati sekaligus, ada laki-laki, ada perempuan, maka diatur saja posisinya. Jadi untuk jenazah laki-laki kepalanya di posisi imam, jenazah perempuan dimajukan sedikit supaya posisinya berada di tengah imam, agar supaya si imam sholat sekaligus. Untuk beberapa jenazah dengan satu kali sholat. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, iya. Rahimahullahu ta'ala, wassalatu alaihi, mensalatkan jenazah itu. Bagaimana cara mensalatkannya? Yukabbir, dia bertakbir. Ya, ini penjelasan kaifiyat salat jenazah ya, takbir. Wa yaqra'ul Fatihah, dan membaca Al-Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah. Nah, sebab dalam hadits Abu Umamah bin Sahal, ya, dijelaskan tentang bagaimana kaifiyat salat itu. Nabi bertakbir atau dikatakan sunnahnya dalam salat jenazah, ayyukabbar, lakukan takbir, thumma yuqra' bi ummil Qur'an. Kemudian baca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah saja ya, tidak ada baca apa? Tidak ada baca surah yang lain. Juga tidak ada doa istiftah sebelumnya. Tidak ada doa istiftah sebelumnya. Ya, setelah itu takbir lagi. Wa yusallu ala nabi. Kemudian dia membaca salawat kepada Nabi. Dia boleh baca salawat apa saja. Mau panjang, mau ringkas, boleh saja. Tapi afdalnya dia terbatas dengan salawat yang warid. Kalau dia baca dari bagian salawat yang dibaca di salat, itu lebih afdal. Yang dibaca di tasyahud. Kemudian kata beliau, iya. Jadi sudah takbir, baca Al-Fatihah, takbir, kemudian berselawat, takbir lagi yang ketiga, summa yukabbir wa yaqulu, kemudian dia takbir lalu membaca doa. Nah, itu disebut dalam hadis Abu Umamah. Kemudian dia ikhlaskan doa untuk si mayit. Dia ikhlaskan doa untuk siapa? Si mayit. Iya. Baik, jadi doa di takbir yang keberapa? Yang ketiga. Apa doa yang dibaca? Ibnu Qudamah terangkan tentang doanya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakirina wa unsana. Innaka ta'lamu munqalabana wa mathwana wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam was sunnah wa man tawaffaytahu fatawaffahu 'alayhima. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa nakkihi min al khataaya kama yunqqa as-sawb al abyad min ad-danas wa bidilhu daran khairan min darihi wa jiwaran khairan min jiwarihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Iya. Ini konteks doa yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah. Dan Ibnu Qudamah di sini menggabungkan beberapa doa. Menggabungkan beberapa doa. Jelas ya? Dan beliau menggabungkan beberapa riwayat. Ala kulli hal, pada sebagian kalimat doa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini ada pembahasan dari sisi riwayat.
Hanya saja kita memudahkan ya, sebab asalnya Nabi memberikan ketentuan umum. Iya. Nabi memberikan ketentuan umum di dalam doa. Ya, yang sudah berlalu dalam hadits Umamah, "Tsumma yukhlisud du'a lil mayyit." Kemudian dia ikhlaskan doa untuk si mayit. Jadi asalnya doanya bebas. Dia ikhlaskan doa untuk si mayit. Iya. Dan di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Abu Daud dan selainnya, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Kalau kalian salat terhadap mayit, ikhlaskanlah doa untuknya. Ya doa, ya boleh pakai doa apa saja. Hanya saja doa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini lebih apa? Lebih bagus sebab itu yang ada di dalam hadis. Ya. Khususnya doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, dan seterusnya. Ibnu Qudamah memberi tambahan ya sebagian dari doa ini. Ya. Ini doa dibaca oleh Nabi terhadap seorang jenazah. Sahabat yang meriwayatkan doa ini berkata, ketika mendengar Nabi membaca doa tersebut, dia berkata, andai kata yang meninggal itu adalah saya. Ya. Karena kandungan dari doa adalah kandungan yang indah. Hal-hal yang sangat diperlukan oleh si mayit. Jelas ya? Ya karena itulah dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang. Dia memperhatikan doa-doa ini. Dia hafalkan, dia baca. Agar supaya kalau ada saudaranya yang meninggal, dari haknya, dia mendoakan untuk saudaranya yang terbaik untuknya. Jelas ya? Ini doa yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Kalau yang meninggal itu seorang lelaki dewasa, 1 orang. Kalau yang meninggal perempuan, bisa diganti domirnya saya menjadi ha. Ya. Dan kalimat doa wa zaujan khairan min zaujihi diganti menjadi wa zaujan khairan min zaujiha. Sebab kata zauj ini boleh untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan. Ya. Kalau misalnya dalam sholat jenazah langsung banyak orang yang disolati, seperti yang banyak terjadi di masjid-masjid besar ya, seperti di Mekah dan di Medina, kadang satu kali sholat ada beberapa jenazah. Ya, maka kalau semuanya perempuan, dia gabungkan domir jamak untuk perempuan. Kalau semuanya laki-laki, dia gabungkan domir untuk laki-laki. Kalau gabung antara laki-laki dan perempuan, maka dia pakai domir jamak laki-laki saja boleh. Sebab boleh juga. Karena itu dalam uslub bahasa Arab, perempuan juga boleh masuk di dalamnya. Jelas ya? Baik. Yang penting di dalam doanya, ya ini sesuai dengan mayit yang ada di depannya. Supaya tercakup di dalam doa. Ya. Kemudian berikutnya takbir dan salam sekali lagi ke arah kanan. Kata Ibnu Qudamah, rahimahullah. Ya. Summa yukabbiru wa yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi. Ya. Kemudian dia takbir dan salam 1 kali ke sebelah kanannya. Salam 1 kali ke sebelah kanannya. Nah. Ya, di sini beliau hanya menyebutkan salam 1 kali saja sebelah kanan. Ya. Karena itu yang warid dari sebagian sahabat. Itu yang warid dari para sahabat. Bahkan Ibnul Mundir berkata, "Qad ajma'a ahlul ilm annahu yakunu bi taslimihi wahidatan kharijan min as-shalah." Sepakat para ulama bahwa salamnya annahu yakunu bi taslimatin wahidatin, dia dengan 1 kali salam untuk keluar dari salat. Iya. Baik. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya ada salam yang kedua, ya itu tidak ada masalah. Ya, karena datang dalam sebagian riwayat dikatakan salam seperti dia salam dari salat. Nah, hanya saja riwayat yang apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini mungkin itu lebih kuat. Baik. Jadi salamnya hanya apa? Sekali saja. Apakah mengangkat tangan ketika takbir atau tidak? Ibnu Qudamah menjelaskan di sini. Di pembahasan yang ke-27, hukum tentang mengangkat tangan bersamaan dengan setiap takbir. Kata beliau, "Yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin." Ia mengangkat kedua tangannya bersama setiap takbir.
hadits secara marfu dari Nabi tentang mengangkat tangan ketika takbir, ya, adalah lemah secara marfu. Dan dia hanya kuat dari riwayat siapa? Mauquf dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ini letak ijtihad ya dalam masalah ini. Karena tidak diketahui ada yang menyelisihi Ibnu Umar di dalam pembahasan ini. Karena itu banyak dari ulama kita, ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan selainnya menganggap bahwa disunnahkan mengangkat tangan di sholat jenazah. Dan ini yang umumnya dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sebagian ulama kita seperti Syekh Mukbil, ya, seingat saya Syekh Al-Albani juga di Ahkamul Janaiz, beliau mengatakan tidak disyariatkan. Ya, karena dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak syah hal ini. Ya. Asalnya karena memang pelaksanaan sholat jenazah dihadiri dan dilakukan oleh Nabi berulang kali. Kalau memang mengangkat tangan, tentunya ada penukilan yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena banyak yang menyaksikannya. Ya. Dan ini yang kadang menjadikan titik kenapa kadang di dalam menerima asar sahabat, walaupun kita katakan bahwa ucapan sahabat atau perbuatan sahabat hujjah dengan beberapa syarat, kadang ada beberapa indikasi di sekitarnya yang menyebabkan para ulama berbeda ijtihad. Ya, berbeda ijtihad. Dan dimaklumi Syekh Al-Albani dari orang-orang yang mengagungkan apa yang datang dari para sahabat. Tapi beliau di posisi ini tidak berpendapat dengan pendapat Ibnu Umar. Karena ada alasan lain. Itu tadi di antara bentuk alasannya. Ya. Kemudian selesai sudah ya penjelasan tentang apa di sini? Tentang masalah apa? Ya, mengangkat tangan. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan dari sholat jenazah ini apa yang diwajibkan, apa yang tidak diwajibkan. Ya. Kata beliau, wajibu min dzalika takbirat. Yang diwajibkan dalam sholat jenazah adalah takbirnya. Wal qiraah, dan membaca qiraah yaitu membaca Al-Fatihah. Wassalatu 'alan nabi, baca selawat atas Nabi. Wa adana du'ail lil mayyit, dan doa yang paling sedikit untuk mayit. Ya, dia doa sedikit apa saja. Nah, kalau dia baca satu doa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi al-iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu al-islam. Boleh saja dia baca doa tersebut. Ini ringkasnya sedikit mencakup semuanya. Ya. Mayitnya anak kecil maupun orang besar, ini doa cocok dibaca untuk semuanya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wassalam. Dan kewajiban yang keempat adalah taslim, yaitu membaca salam. Iya, membaca salam. Kemudian, setelah selesai menjelaskan tentang sholat jenazah, kaifiat sholat jenazah, Ibnu Qudamah membawakan beberapa pembahasan berkaitan dengan sholat jenazah itu. Sini beliau jelaskan tentang orang yang belum mengerjakan sholat jenazah saat mayit sudah dikubur. Ya. Apa yang dia lakukan? Mayitnya sudah terlanjur dikubur dan dia belum apa? Ikut sholat jenazah. Kata beliau, wa man fatatku sholatu shalla 'ala al-qabri ila syahrin. Siapa yang luput mensolati jenazah, maka dia boleh sholat di kuburan. Tapi batasannya hanya boleh 1 bulan setelah si mayit dikubur. Iya. Nah, ini satu-satunya tempat yang boleh seorang itu sholat di kubur. Selain daripada itu, haram hukumnya apa? Sholat di kuburan. Tapi Nabi SAW melakukan hal ini. Ya, beliau sholat di kuburan. Ya. Sebagaimana telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah perempuan yang meninggal yang tinggal di masjid itu, kemudian meninggal lalu dikubur oleh para sahabat di malam hari. Nabi tidak mengetahuinya. Ya. Maka Nabi pun berkata, "Afala kuntum adantumuni bihi?" Tidakkah kalian memberitahu aku tentang itu?
Dulluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku di mana kubur perempuan itu. Fa'ata qabraha fa shalla 'alaiha. Maka Nabi kemudian mendatangi kubur si perempuan lalu mensolatinya. Ya, sisa cara salatnya sama. Kalau misalnya mayitnya laki-laki, maka dia salat di bagian apa? Kepala. Kalau mayitnya perempuan di bagian tengah. Jelas ya? Dan kalau ada beberapa orang yang belum salat, boleh saja berjamaah. Tidak ada masalah. Iya. Dan di sini Syekh menyebutkan bahwa pembolehannya itu adalah 1 bulan setelah dikubur. Iya. 1 bulan setelah apa? Dikubur. Dan ini yang banyak difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, dan alasan mereka 1 bulan setelah dikubur, sebab ini adalah jarak terdekatnya. Setelah apa? Setelah dikubur. Dan biasanya jasad si mayit masih ada setelah apa? Setelah 1 bulan. Iya. Setelah 1 bulan, dia tidak mensolati lagi. Tapi yang dia lakukan adalah apa? Mendoakannya. Iya. Mendoakannya. Baik. Iya. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa boleh mensolatinya walaupun lebih dari sebulan. Boleh mensolatinya walaupun lebih dari sebulan. Ya. Dan ini sebenarnya dari sisi kekuatan, ya mungkin saja berpendapat seperti itu karena ada riwayat dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat untuk syuhada Uhud di akhir ayat beliau. Ya. Padahal syuhada Uhud sudah dikubur 8 tahun yang sudah lalu. Ya. Tapi bagi Ibnu Qudamah yang mengatakan hanya sebulan saja, dia berdalilkan dengan hadits perempuan yang dikubur itu. Karena Nabi mensolatinya di masa dekat dari ia meninggal, tidak begitu jauh. Ya. Ala kulli hal ini 2 riwayat dan saya kira ini masalah dua-duanya adalah hal yang didukung dengan dalil. Kita tidak perlu mentarjih ya dalam hal yang seperti ini. Baik. Berikutnya pembahasan tentang salat gaib. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in kana al-mayyit ghaiban 'anil balad, shalla 'alaihi bin-niyyah. Kalau misalnya si mayit dia tidak ada di negerinya, maka boleh disolati dengan meniatkan, yaitu salat gaib namanya. Ya. Dan tentang syariat salat gaib, ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Dan Ibnu Qudamah di sini memutlakkan bolehnya. Tidak beliau berikan rincian. Ya. Padahal syariat tentang salat gaib itu hanya terjadi sekali di masa Nabi. Yaitu ketika Najasyi meninggal. Dan Nabi SAW mensolati Najasyi di hari yang beliau meninggal. Ya. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengumpulkan para sahabat di musalla tempat salat. Lalu beliau salat bertakbir 4 kali. Salat jenazah. Ya. Baik, tadi saya di salat jenazah saya lupa terangkan ya. Bahwa takbir 4 kali itu kebanyakan riwayatnya. Syekh Al-Albani menguatkan boleh takbir sampai 5 kali. 6 kali, 7 kali, 9 kali. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan pembolehannya. Ya sepanjang semuanya syah, kadang-kadang boleh ditambah lebih dari 4. Walaupun kebanyakannya yang dilakukan berapa oleh Nabi? 4. Dan itu di kebanyakan riwayat. Jelas ya? Di kebanyakan riwayat. Baik. Kita kembali kepada salat gaib. Jadi salat gaib ini kejadiannya cuma sekali. Di masa Nabi. Karena itu para ulama
berbeda pendapat di dalam menilai sholat gaib ini. Apakah dia sunnah, boleh dilakukan untuk setiap mayit yang meninggal di luar negerinya, atau ini kekhususan untuk Najasyi saja dilakukan oleh Nabi, atau ini adalah sebuah perbuatan yang boleh dilakukan oleh siapa yang keadaannya seperti An-Najasyi. Ya, Najasyi ini masuk Islam, tapi dia sembunyikan keislamannya. Khawatir dari apa? Kaumnya. Ya. Ketika dia meninggal, kaumnya mengetahui bahwa Najasyi di atas agama mereka. Maka tidak ada yang mensolatinya. Maka Nabi pun mensolati untuk Najasyi. Salat apa? Salat gaib. Iya. Baik. Adapun yang mengatakan ini khusus bagi Najasyi, ini dalil tidak begitu kuat ya. Sebab asalnya dalam perbuatan Nabi itu tidak ada makna khususnya kecuali dengan dalil. Dan dalil di sini tidak begitu tegas. Iya. Karena itu kalau dikiaskan siapa yang keadaannya seperti Najasyi, insyaAllah itu boleh ya disolati. Demikian pula Syekh bin Baz memasukkan orang yang mempunyai kedudukan umum di tengah kaum muslimin. Sebab Najasyi seorang raja. Iya. Orang yang memiliki kedudukan penting di tengah kaum muslimin, boleh dilakukan sholat gaib. Misalnya dia seorang alim besar, seorang presiden misalnya, seorang pemerintah, boleh dilakukan apa? Sholat gaib. Iya. Dan ini difatwakan oleh Syekh bin Baz dan beberapa ulama yang lainnya. Ya, dan di Saudi itu yang diterapkan ya, di Masjid An-Nabawi dan di Masjidil Haram. Iya. Tapi apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini terlalu luas. Ya. Dan inilah yang kadang kita saksikan ya. Ya, ada sholat gaib. Padahal orang si mayit kadang dia meninggalnya hanya seberang pulau saja. Ya, dan sudah disolati di tempatnya. Baik. Jadi seharusnya kita memposisikan hadits Najasyi ini pada apa yang bisa masuk di dalamnya, yang semisal dengan keadaannya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian tentang masalah tempat melakukan sholat jenazah. Ya, di dalam sunnah Nabi ada dua tempat yang melakukan sholat jenazah. Yang pertama di masjid, dan yang kedua di lapangan terbuka. Iya. Itu dua tempat melakukan sholat jenazah. Sebab memang dilakukan di dua tempat ini karena maksudnya supaya banyak yang mensolati si mayit. Banyak yang mensolatinya. Adapun di kebiasaan sebagian masyarakat kita disolatkan di rumah. Ya. Ini adalah hal yang menyelisih sunnah. Ya, sudah terangkat kewajiban sebab sudah ada solat. Hanya saja menyelisih sunnah. Yaitu menghambat pahala untuk si mayit. Karena itu di negeri-negeri yang pemerintahnya memperhatikan masalah yang seperti ini, biasanya ada masjid khusus untuk sholat jenazah. Iya. Ada masjid khusus memang diperuntukkan untuk sholat apa? Sholat jenazah. Jadi negeri itu sudah tahu kalau mau sholat jenazah di mana tempatnya, mereka sudah tahu. Nah ini memudahkan ya. Ya, sebab orang yang ingin dapat pahala juga, ya, dia kalau ingin dapat pahala, dia ke masjid itu saja sholat. Ya. Siapa tahu ada jenazah yang akan apa? Disolatkan. Dan ini memudahkan. Kalau sekarang seperti kita di Indonesia ini, ya, kalau dapat ada jenazah disolatkan di masjid itu kebetulan saja. Sebab tidak tahu yang mana tempat untuk melakukan apa? Sholat jenazah. Nah, ini dari lahan kebaikan. Sebagian tempat di negeri yang penduduknya lebih memperhatikan nilai-nilai keislaman, ada lembaga-lembaga khusus untuk menyelenggarakan jenazah. Ya, disiapkan ambulansnya, dibantu dalam pengafanannya, penguburannya. Ya. Dan ini sangat memudahkan orang. Sangat memudahkan. Jelas ya? Dan juga akan memberikan kebaikan si mayit, untuk si mayit. Karena orang berkumpul di masjid itu untuk sholat. Ya, berbeda kalau disolatkan di masjid tertentu saja. Hanya jemaah masjid itu saja yang tahu.
Apalagi kalau hanya disolatkan di mana? Di rumahnya.